Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari Sabtu ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita mensyukuri kebaikan Tuhan yang sudah menyertai kita sepanjang minggu ini. Sebelum kita memasuki minggu yang baru hari esok, kita awali dengan doa saudaraku, agar firman Allah yang kita terima hari ini benar-benar menjadi semangat bagi kita untuk membuktikan kualitas spiritualitas kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam hidup ini. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah berkati kami dari waktu ke waktu, dan kami boleh ada di hari ini itu adalah anugerah darimu. Kami mohon kami yang bersedia untuk menerima firman-Mu, Engkau rapi sekalian kami agar dalamnya kami bisa menerima firman dengan baik, terlebih lagi memperlakukannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dibacakan demikian dalam Sabda Bina Umat, cinta yang terkendali. Cinta yang terkendali. Nah, saudaraku, kalau kita mau melihat redaksi kalimat di tema khotbah kita, mau menegaskan kepada saya dan saudara bahwa setiap manusia, termasuk saya dan Bapak Ibu, wajib untuk menyatakan cinta. Karena kita katakan dalam renungan-renungan kemarin, cinta itu adalah kekuatan hidup, cinta itu adalah semangat hidup, cinta itu adalah motivasi hidup. Bahkan cinta itu membuktikan kualitas iman kita kepada Allah. Nah, namun di sini saudaraku, di tema renungan Sabtu pagi ini dikatakan cinta yang terkendali. Artinya di dalam kita menyatakan cinta, kita harus mampu menguasai diri kita. Artinya cinta itu tidak sembarang kita tebar begitu aja. Orang bilang tebar pesona. Tapi ada hal-hal di mana kemudian cinta itu kita berlakukan dalam batasan-batasan tertentu. Tidak semua kita pukul rata. Artinya cinta itu harus kontekstual, harus relevan, sesuai dengan kebutuhan. Kita tidak bisa hambur-hamburkan cinta. Kita harus bisa mengendalikan diri kita di dalam menebar cinta, membagikan cinta, menyatakan cinta. Itu tema khotbah kita katakan, cinta yang terkendali. Karena ternyata ketika cinta itu bablas, katakan begitu, tidak akan juga bisa berdampak baik. Ya. Jadi muatan dari cinta ada kadarnya, sesuai konteksnya atau kebutuhannya, sikon. Kalau biasa kita bilang begitu, situasi dan kondisi. Nah, bagaimana itu saudaraku supaya kita tahu
pada situasi mana cinta kita sekian persen, pada situasi mana demikian dan seterusnya. Belajar dari firman Allah. Ya. Kita tidak bisa bilang Allah atau Yesus tidak mencintai manusia ketika dia mengobrak-abrik baik Allah, di mana di situ ada banyak orang. Kita nggak bisa bilang kalau Allah tidak mencintai mereka. Tapi tindakan Yesus itu sebagai bukti cinta Yesus kepada mereka, supaya mereka sadar bait Allah itu tidak dijadikan tempat sarang penyamun. Ada perjudian di sana, ada tipu muslihat di sana lewat perdagangan dan seterusnya. Nah, ini bentuk cinta Yesus kepada manusia. Sehingga kita tahu bahwa ketika kita melakukan sebuah larangan atau apapun, bukan berarti kita tidak mencintai. Justru dengan larangan itu bentuk cinta kita supaya dia tahu itu salah. Itulah. Kecuali dia sudah melakukan sesuatu yang baik, tapi hasilnya belum maksimal, jangan kita marah. Kita harus kasih apresiasi, ya. Seperti khotbah kita hari Kamis, berikan pujian. Oh, ini sudah bagus Bapak, ini sudah bagus Ibu, ini udah bagus Nak, tapi ditingkatkan supaya lebih bagus, gitu loh. Beda kalau dia melakukan kejahatan. Jangan, itu cinta. Tidak boleh, itu cinta. Jadi cinta itu harus kita bisa kendalikan, saudaraku. Kalau kita lihat dalam ayatnya yang terakhir bacaan kita, katakan begini: air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya, artinya gini, jangan atas nama cinta kita bangun hasrat kita untuk memiliki semuanya. Ya. Artinya gini, dengan segala upaya menghalalkan segala cara kita mendapatkan semua menjadi perhiasan di dalam rumah kita atau menjadi harta yang besar dalam rumah kita supaya kita mendapat pujian atau cinta dari orang. Jangan untuk itu kita menginginkan cinta. Karena cinta tidak bisa dibentuk oleh hal-hal yang demikian. Kendati pun kita tidak punya apa-apa, tetapi itulah yang kita dapatkan dalam kebenaran, kita akan memperoleh cinta. Jadi cinta itu tidak bisa dibentuk oleh harta benda. Jangan kita menginginkan dicintai orang merasa berarti, merasa bahwa kita ini berarti untuk dia karena kita punya sesuatu yang besar, kayak katakan harta, pangkat dan seterusnya, sehingga kita kejar itu tanpa mempedulikan orang lain, tanpa mencintai orang lain. Justru itu dikatakan dalam kalimat terakhir, namun ia pasti akan dihina. Orang akan lecehkan, wah kaya tapi hasil korupsi misalkan gitu. Kaya tapi mencuri hak orang gitu loh. Kita tidak akan mendapatkan itu. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita. Untuk mendapatkan cinta harus kita lahirkan sesuatu yang tulus. Kita kendalikan diri kita. Jangan emosi kita bawa. Pokoknya saya tidak mau tahu supaya saya dihormati orang, saya mendapat cinta dari orang, saya harus dapatkan A, B, C, D. Sehingga kita menghalalkan segala cara. Tidak, saudaraku. Ini jelas dikatakan dalam firman Allah. Lahirkan sesuatu yang tulus. Kalau pada akhirnya kita hanya punya sebuah benda yang nilai tidak terbesar, tapi ketika kita dapatkan itu dengan sesuatu yang benar, orang akan lebih menghargai itu ketimbang kita paksakan diri untuk mendapatkan pujian, lalu kita mencuri atau kita berbohong, kita korupsi dan seterusnya. Justru kita akan dihina. Jadi saya pikir firman Tuhan hari ini baik sekali, saudaraku, supaya kita tahu bagaimana kita mengendalikan diri kita saat kita menginginkan cinta, baik dari sesama maupun dari Allah. Apalagi berbicara tentang Allah.
Mana Allah mau mencintai kita kalau kita melahirkan sesuatu yang salah? Tidak. Kita ambil contoh seperti Kain. Dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan cintanya Tuhan, tapi justru Tuhan kembali menghukum dia. Dia pikir dengan dia membunuh adiknya Habel, dia akan mendapatkan cinta Tuhan. Karena tidak ada lagi pesaingnya. Adiknya sudah mati. Tinggal saya seorang diri, tidak mungkin Tuhan tidak mengasihi saya. Tidak, saudaraku. Malah dia hidup dengan penuh ketakutan. Dia harus bertanya kepada Allah, bagaimana hidupku sekarang? Jadi ini baik, saudaraku, untuk kita renungkan, supaya di dalam kita mengejar cinta dari Allah dan sesama, kita taburkan cinta yang benar dari hasil pengendalian diri kita, supaya itu memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Saya pikir ini baik sekali, karena terlalu sering kita terjebak dengan hasrat kedagingan kita. Hanya untuk memperoleh cinta, kita begitu banyak strategi, siasat-siasat yang jahat. Kita pikir kita akan mendapatkan perhatian dan apresiasi atau pujian. Tidak. Justru kalimat terkatakan, namun ia pasti akan dihina. Ini firman Tuhan yang tulis. Ini Tuhan firman yang berkata, justru dia akan dihina. Jadi hati-hati, saudaraku, dalam menyatakan cinta, untuk memperoleh cinta. Bangunlah cinta yang tulus, yang jujur, yang ikhlas, tanpa pamrih. Maka percaya, kita akan mendapatkan cinta yang sama. Cinta yang betul-betul memberikan kehangatan, kebahagiaan, sukacita. Baik di bumi maupun di sorga. Selamat membuktikan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berikan pengertian kepada kami bahwa untuk memperoleh cinta, maka kami harus mampu melahirkan cinta yang tulus, cinta yang dapat dikendalikan dengan sesuatu yang baik, sehingga kami tidak sembarang menebar cinta dan mencari cinta yang salah, tapi benar-benar kami memberikan cinta yang baik, yang benar seperti yang Tuhan inginkan. Maka di dalamnya kami akan disayangi, kami akan dicintai, dan kami akan menjadi orang-orang yang tetap bisa hidup. Karena cinta yang ada pada kami adalah cinta yang menyemangati, cinta yang memotivasi, cinta yang memberikan kebahagiaan. Terima kasih untuk keyakinan ini Tuhan. Kami tahu di kehidupan nyata kami ada banyak cinta yang palsu, tapi ajarkan kami untuk menyatakan cinta yang murni, sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu diperhatikan, diberkati Tuhan hari ini, besok, dan seterusnya. Ini doa kami Tuhan, sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.